Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pasar bersama para sahabat. Saat sedang melewati pasar tersebut, Rasulullah melihat ada seekor anak kambing jantan yang sudah mati, yang dia kemudian memiliki telinga yang kecil. Kemudian Rasulullah memegang telinga kecil kambing jantan yang sudah mati itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat, apakah kalian mau membeli kambing ini seharga 1 dirham?" Kemudian sahabat mengatakan, "Tentu saja tidak ya Rasulullah. Untuk apa kami membeli kambing yang sudah mati?" Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, "Bagaimana jika kambing ini diberikan secara cuma-cuma kepada kalian? Kalian tidak perlu membayar." Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalaupun kambing ini akan hidup, maka dia akan hidup dengan kondisi cacat, telinganya kecil. Kami tidak akan mau mengambil anak kambing jantan ini, apalagi dia dalam kondisi mati seperti ini." Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Sahabatku, teman-temanku, ketahuilah bahwa dunia itu lebih hina daripada anak kambing jantan yang mati ini." Demikian Rasulullah SAW menggambarkan betapa dunia itu adalah sesuatu yang hina. Dalam sebuah hadis yang lain, teman-teman lihat di samping saya, saat ini di tangan saya sudah ada 1 gelas air. Mohon izin saya celupkan jari saya. Air yang tersisa di jari saya, Rasulullah SAW menyampaikan, itulah dunia. Dan air yang tersisa di gelas ini, Rasulullah sampaikan di dalam hadis itu, di lautan. Teman-teman bayangin, saya celupkan jari saya, lalu ada air tersisa di jari. Lebih banyak mana? Air yang di jari atau air yang di gelas? Tentu lebih banyak air yang di gelas. Sekarang bayangin, kalau saya celupkan jari saya di lautan, kemudian saya angkat, lalu tersisa air di jari saya, dan yang di lautan itu lebih banyak lagi daripada yang ada di jari ini, maka Rasulullah SAW mengatakan, inilah dunia, dan yang sisa yang ada di laut itu, itulah akhirat. Hal ini menggambarkan betapa dunia itu adalah sesuatu yang hina, yang kecil, dan akhirat adalah sesuatu yang utama yang harusnya kita kejar. Maka dalam sebuah riwayat yang lain juga Rasulullah SAW menyampaikan, dunia itu seperti kita sedang safar, kemudian kita mampir di bawah pohon rindang, kita mampir sejenak, sekedar istirahat, minum, makan, lalu kemudian kita pergi lagi kepada tujuan yang sudah kita tentukan. Dunia itu ya sesingkat itu. Itulah dunia. Maka kalau kita di zaman sekarang misalnya pergi ke kampung gitu ya, lewat tol, kita mampir ke rest area, itu kan paling cuma sebentar. Paling 15 menit, 30 menit, setelah itu kita lanjut lagi. Dunia itu sebentar gitu. Sebagaimana kita mampir di rest area yang hanya sebentar, itulah dunia. Selayaknya kita sebagai seorang muslim, dunia itu hanya kita jadikan sebagai wasilah, bukan tujuan utama. Tujuan utama kita ialah akhirat. Kampung utama kita adalah akhirat, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kemudian cara kita mengikis cinta kita kepada dunia? Yakni dengan memahami, dengan mengetahui apa hakikat dunia. Dunia adalah tempat yang hina. Rasulullah sampaikan dalam riwayat yang lain, kalau kita perhatikan seekor nyamuk, dia punya 2 sayap. Kita perhatikan 1 sayap dari 1 ekor nyamuk.
Maka Rasulullah katakan dunia itu lebih hina dan lebih kecil daripada satu sayap ekor nyawa itu. Bayangkan. Maka dunia bukanlah tujuan utama, melainkan dunia hanyalah wasilah. Dunia adalah tempat kita untuk melaksanakan ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita. Dunia hanyalah tempat transit. Tujuan utama kita, kampung utama kita adalah syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama dan orang-orang bijak mengatakan, kejarlah dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti tak puas. Kalaupun puas, tak akan selama-lamanya, pasti fana. Itulah dunia. Tetapi jika kamu mengejar akhirat, kejarlah akhirat, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti puas. Sudahlah puas, pasti selama-lamanya. Itulah dunia dan itulah akhirat. Semoga dengan memahami kedudukan dunia dan akhirat ini, kita bisa mengikis kecintaan kita kepada dunia, bahkan menghilangkan kecintaan kita kepada dunia. Letaklah dunia di genggaman tangan kita, bukan di dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.